Balik lagi di Soundcore Podcast Music Lovers. Thank you masih ada di sini karena weekend ini enaknya emang dengerin musik-musik yang bikin gogoyangan, jogetan. Kalau tadi udah agak-agak pogo-pogo sama slap, sekarang ada band teman saya. Enggak. Mereka datang bersama-sama. Kita nggak boleh menyokong hanya satu orang saja karena semuanya Los Garelos. Kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita langsung aja kenalan. Ladies first, silahkan kakak cantik. Halo, aku Anggun di vokal. Saya Adnan Nanda di gitar dan backing vokal. Saya Dani di gitar juga dan vokal latar. Saya Theodoros pada bass dan vokal latar. Saya Abi pada gitar. Saya Cakri dan terima kasih. Yeah. Oke. Gak ada yang pengen tahu kan Music Lovers yang mana teman saya? Semuanya teman saya teman. Saya juga kaget kenapa ada di sini. Pertama-tama mau nanya. Pertama-tama Los Garelos. Gue ngingetnya kalau Los Gandos aja gitu ya. Ngingetnya Los Gandos. Los Garelos, kenapa namanya Los Garelos? Dan ada arti tersendiri gak sih dari Los Garelos? Apa gue? Siapa nih? PR-nya siapa PR-nya nih? PR-nya dari perusahaan. PR konsultannya. Jadi sebenarnya kalau artinya Los Garelos itu bentuk jamak dari gelo, Kak. Gelo. Bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Gitu. Spanish Sunda. Tapi Losnya itu kita ngambil dari itu ya, grup Oh komedi iya, zaman dulu. Iya ada grup komedi. Jadi karena si Los Garelos ini ngefans sama musisi zaman dulu, termasuk salah satunya legend Bing Slamet. Oke. Bing Slamet itu bikin grup seniman namanya Los Gilos. Oh iya. 70 80 ya. Segituan lah. Terus Tahun 70-80. wah ini seru nih Los Gilos. Akhirnya Los Garelos tuh kayak wah semangatnya tuh kayak nyolong dari situ lah. Mau segege-geloan itu. Iya, tapi dalam ranah musik. Oke, Los Garelos. Jadinya ya bener ya, Spanish Sunda jadinya kan. Karena kita ada yang dari keturunan Banten. Bukan Spanish ya. Oke, ini antara Anyer Panarukan jadinya ya. Keturunan Dendels ya. Iya, oke. Gimana, Pak? Udah ketahuan kayaknya. Mohon ini ya. Membernya agak-agak soalnya. Terus. Ketemuannya gimana? Ketemuannya- Apakah kalian benar-benar sama-sama pernah, maksudnya di tongkrongan, cuman tongkrongan musik doang, atau di tempat kerja, atau ya udahlah kita temenan aja deh, pasrah gitu. Sedap, kita temenan aja deh. Kita temenan aja. Terus nggak ada yang mau temenan. Kita tuh ketemunya di dalam satu project ya. Di dalam satu project yang dimana dulu tuh kita ada tawaran manggung ya. Ada tawaran manggung gitu. Dan pada akhirnya sebelumnya juga Mas Adnan dan Theo dan Abi belum. Abi tuh barengan sama saya masuknya. Gitu. Nah, Lambat kan ya waktu itu. ya terlambat. Jadi Udah bel ya. Jadi apa namanya tahun 2023 kita ada tawaran manggung untuk mengisi tahun baru Oke. gitu. Terus dikumpulin lah masing-masing. Belum jadi Los Garelos nih. Udah, Oh, namanya udah. udah Los Garelos. Namanya udah ada. Itu kan diinisiasi sama Adnan sebenarnya. Jadi udah anak-anak, yuk apa namanya, bisa nggak gitu? Ayo gitu. Udah setelah ngisi tahun baruan itu, ya udah masa udah nih gini aja gitu kan. Oke. Bikin apa yuk, ayo. Akhirnya ya udah keterusan sampai sekarang. Karena frekuensinya sama, selera musiknya termasuk tadi tuh Bing Slamet gitu-gitu kan. Kayak, wah ini kita bisa kali bikin lagu bareng atau enggak bikin apa gitu. Akhirnya jalan sampai sekarang. Oke. Gitu. Tapi tadi Abi sama Dani kan katanya berarti yang paling terakhir join nih. Ya, Paling terakhir benar. join. Sama-sama apa bermusiknya gimana, kenal sama akhirnya teman-teman ini? Ya dari kalau Dani diajak sama teman Dani gitu untuk masuk ke proyek ini. Nah kebetulan juga Dani seneng banget sama musik-musik era-era tahun segini. Nah pas diajak ke Los Garelos tuh kayak wah Ini dia. akhirnya menemukan gitu. Akhirnya menemukan. Indorok gitu ya. Iya. Indorok atau mungkin kalau orang ya kita sambil lalu ngedengernya nggak mau ngegenre-genrein musik, langsung ngomongnya mungkin musik 60-an 70-an mana yang lebih
cocok. Dan kalian kayaknya lebih ke identitas Los Garelos gitu. Berangkatnya dari 60-an. 60-an. Jadi bener kan? ya kalau misalnya musik 60-an nih gitu ya. Bener banget. Karena dulu kita mungkin pernah, masyarakat Indonesia pernah tahu ada namanya Tillman Brothers tuh yang di Belanda kan. Nah terus, wah ini keren nih. Los Garelos mainnya model-model instrumental gitu kan. Multi layer gitar, main terus sampai akhirnya Abi masuk dan Anggun masuk. Wah ini karakter vokal Anggun nih khas banget nih. Yang jadul-jadulnya, vintage-nya dapet. Akhirnya Los Garelos melebarkan musiknya lebih ke 70-an juga yang vokal-vokal kayak Teti Kadi gitu-gitu ya. Terus kayak siapa lagi Gun yang sepanjang jalan selain Ernie Johan gitu-gitu. Akhirnya kiblatnya ke situ. Oh, baiklah. Jadi ya nggak salah ya kalau misalnya di orang dengernya mungkin belum tahu istilah Indorok kan ya, harus sangat spesifik. Jadi mikirnya ya 60-70-an nih. Kalau disebut keroncong. Nah, soalnya kan khas juga kan ada kecapi. Bukan kecapi nih, oh kecapi sih, ukulele. Kecapi. Ini ukulele yang main ikan lele. Ada bisa dong. Kayak dulu. Udah ya kakak. Sentil aja yuk. Iya ada ukulele. Gimana? Feel-nya memang. Jadi kalau ditanya musiknya Los Garelos, salah satu benang merahnya itu benar keroncong itu. Jadi juga. Sebisa mungkin di tiap aransemen musiknya tuh ada nuansa keroncongnya, baik penggunaan atau strumming cara mainnya itu keroncong. Kayak gimana coba dicontohkan. Asik. Boleh pakai ser nggak? Boleh ya. Oke. Berarti sebenarnya musiknya jadi apa ya? Menerka atau menamakan musiknya Los Garelos jadinya lebih variatif ya. 60, 70, Indorok, keroncong pop atau keroncong apa ya? Modern atau keroncong alternatif juga bisa gitu ya. Tapi ya benang merahnya itu tadi musik era 60-an, 70-an. Oke. Nah, ini kan di posisi masing-masing untuk menciptakan lagu siapa yang mungkin mungkin nggak cuma sekedar nyiptain lagu, tapi kan konsep ini kan juga konsep ya, outfit gitu-gitu kan konsep juga kan. Siapa yang bagi-bagi tugas atau siapa yang paling si ini nih gitu. Kayak Los Garelos itu tuh cenderung mastermind-nya ibaratnya Mas Adnan sendiri dari apa namanya lagu-lagunya, musiknya. Jatuh bangunnya band ini sudah. Jadi dia yang plannernya. Terus kalau soal wardrobe itu biasanya Anggun yang lebih piawai ya, Anggun ya. Ada sentuhan-sentuhannya jadi ngerti gitu. Oh ini cocoknya pakai ini gitu. Tapi untuk songwriting juga sama sih Kak Anggun sama Mas Adnan. Kita tuh yang lengkapin gitu. Karena yang DNA-nya yang paling kuat tuh Mas Adnan. Paling senior. Gue gak tega kalau bilang paling tua, gak tega. Karena sebenarnya kan dari mukanya. Sebenarnya kan sebelum Los Garelos ada. Iya, jadi itu sebenarnya embrio si Los Garelos nih. Dulu ada teman-teman yang nongkrong juga, circle-nya sama juga tuh, Indorokan juga. Terus ya seiring waktu ya udah gitu, ada yang punya kesibukan sendiri gitu-gitu kan. Dan si band yang dulu itu juga punya banyak lagu yang belum kerilis nih, akhirnya bisa direalisasi sama teman-teman Los Garelos. Oke. Tapi kan itu anggaplah jadi berkontribusi berkolaborasi lah ya, gitu. Bukannya akhirnya kita bisa ngambil suasana atau lagu materi itu. Lama pun tetap kayak Abi nanti dia ngasih masukan leadnya gini nih, terus dari Theo dia punya baseline-nya kayak gimana, terus Dani biasanya nyapuin gitu loh, pokoknya punya peran. Tapi kalau kata Theo intinya jatuh bangunnya Los Garelos tergantung sama ada yang ini, berarti keseringan kalau jatuhnya bisa jatuh atau bangunnya tergantung ya. Oke, ini single udah ada 2. Satu fresh banget nih, merayakan tahun baru 17 Januari, betul. Oke, tapi yang sebelumnya kan tahun lalu ya, keliling kota. Akhirnya milih keliling kota ini jadi debut first singlenya Los Garelos. Why? Karena kita berkolaborasi dengan salah satu musisi yang udah legend juga ya. Kita kolaborasi sama Mas Pepeng X Naif gitu. Beliau yang menciptakan lagunya.
gitu. Ya udah terus kita ambil Kita ambil dengan izin. Dengan izin. Ditawarin gitu ya. Enggak kita ditawarin. minta. Jadi Kita minta. itu lagunya udah lama 2010-an tuh. Pas lagi Los Garelos sesi rekaman dan lagi ngumpulin materi dan lagu-lagu, keingetan lagu itu. Wah, ini kayaknya feel-nya dapet nih, nuansanya dapat, terus izin ke beliau, Mas Pepeng, boleh gak lagu Keliling Kota? Itu judulnya udah Keliling Kota, bagannya udah gitu. Terus, yaudah rekam aja, nanti dikurasi sama dia gitu-gitu. Dan akhirnya ya gayung bersambut boleh sama dia gitu. Sok aja gitu Sok aja jadinya rekam. dinyanyiin sama Los Garelos. Wow, beruntung sekali ya. Betul sekali, benar. Berarti pencipta lagu Pepeng. Betul. Yes, langsung dengan namanya. Ya, betul. Oke, baiklah. Dan kesini buat bukan promo, iya sama semua. Ngenalin single terbaru mereka. Nanti kita omongin di segmen berikutnya. Coba gonjreng dulu. Tetaplah bersama kami. Sejauh berpijak serta pelangan, kemanapun langkah kan selalu ada permai yang berdekat. Oh kian teringat berikan di sana, mentari terbenam camar melayang menuai di bayang. Senyum manis menyapa, peluk hangat, adu manja, riang tawa, penuh canda, sukacita. Sejauh melangkah hati terpesona, dimanapun raga namun jiwaku tak akan kemana. Senyum manis menyapa, peluk hangat, adu manja, riang tawa, penuh canda, sukacita. Senyum manis menyapa, peluk hangat, adu manja, riang tawa, penuh canda, sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. Los Garelos. Ini kalau tadi diperhatiin ada yang geli-geli sendiri sambil main gitar. Kenapa Kakak Dani? Cacingan loh. Karena senang aja sih di Los Garelos kan, karena ada apalagi di album sekarang ya. Di album sekarang itu banyak banget nuansa-nuansa keroncong yang ada di dalamnya. Terus senang aja gitu dengan bass line yang ada di dalam lagu-lagu Los Garelos. Aura-auran jadinya ya. Senangnya aura-auran gitu maksudnya ya. Mula Pesona. Itu dia yang paling baru dari Los Garelos. Tapi kalau lagi nyanyi kayak suasana hati sama gerak-geriknya nggak menunjukkan kegeloan masing-masing sih sebenarnya ya. Enggak lah, kalau lagi enggak ya. Enggak serius nih ya. Kalau ngeband serius kan. Juga. Candil dong. Maaf. Nih, Mula Pesona. Tadi pertanyaannya belum kejawab. Enggak usah. Udah kejawab. Ngetes aja. Mula Pesona, inspirasinya dari mana? Soal apa sih sebenarnya? Kalau tadi kan keliling Jakarta, terus Mula Pesona. Sebenarnya Mas Adnan curhat tahu ini. Oh gitu, dia lagi. Ini lagu ciptanya Anggun. Oke, silakan. Jadi gini, waktu itu di suatu sore, Adnan nelpon, Gun, ada referensi lagu ini nih, bikin lagu dong, gitu. Tentang ini dong temanya gitu, dia bilang.
oke gue coba gitu. Ya udah akhirnya ini tercipta sekitar 45 menit. Setelah Adnan teleponan. Yes. Karena pulsanya habis kan. Iya. 45 menit. Jadi lagu ini menceritakan tentang temanya tuh tentang kerinduan akan rumah beserta gitu. segala vibes-nya, memori baik dan indahnya. Oke. Itu temanya itu. Oke, tapi yang kangen akan itu semua Adnan. Enggak. Ya bisa sih. Saya beneran. Jadi maksudnya ada ide tentang ya itu tadi ya, kerinduan soal rumah dengan Iya, segala isi dan kehangatannya orang-orangnya. Benar. Oh, Awalnya oke. lebih ke kayak kayaknya buat lagu yang kita dedicate orang buat diaspora gitu di luar gitu kan. Mereka kangen nih makan sambel atau nggak makan tahu tempe atau kangen lihat sunset di pinggir pantai di Indonesia gitu. Kita bikin lagu yang model-model kayak ada nyiur melambainya, nuansa kayak gitu-gitu lah. Iya. Oke. Lirik mana yang paling menggambarkan soal itu tadi kerinduan seseorang terhadap Tanah airnya air atau hal-hal yang hal-hal lama lah dari Mula Pesona tuh. Seluruhnya. 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 Oke. Persis seluruhnya karena kalau dari verse-nya itu menggambarkan Indonesianya. Nuansa Indonesianya itu verse-nya. Kemudian di chorus-nya di ref-nya tuh baru kayak ngajakinnya gitu ya. Gitunya gitu. Kan kita jadi aku rangkum bareng kerinduan akan rumah tadi untuk diaspora tadi itu, terus aku juga mikir kayaknya aku pun kangen ya kayaknya suasana-suasana kita waktu zaman kecil dulu di rumah kakek kumpul-kumpul sama saudara yang sekarang mungkin nggak sehangat dulu lagi, maksudnya dengan nuansa yang berbeda karena udah nggak ada kakek nenek juga udah nggak ada. Terus jualan-jualan jajanan gerobakan dipanggilin gitu ya. Itu kan gitu. udah lama bergeser ya. Jadi aku kangen sama memori-memori indah itu gitu. Aku masukin juga ke lagu ini. Oke, itu lah ya mula pesona gitu. Tapi kalau untuk proses itu kan nyiptain liriknya ya kurang dari sejam, 40 menitan gitu. Tapi kalau dari proses kreatifnya sendiri dari musiknya ada yang berbeda nggak dari yang single yang pertama? Oh iya jelas beda. Kalau yang single pertama kan bagannya struktur lagunya tuh hampir 99% udah dari Mas Pepeng berarti tuh. Jadilah si Los Garelos cuma adjust ke Anggun nada dasarnya dari mana, terus kita mainin part-partnya tuh udah hampir persis plek sama lagu dari Mas Pepeng. Nah kalau ini begitu Anggun nyiptain lagunya, liriknya udah ada, notasinya nada dasar gini, kami bawa ke studio, jamming, workshop, terus ya kayak nemu gitu-gitunya, terus kayak bagian sini ini nih nanti ada bagian kayak aksen gitu-gitu. Oke, ya jadi emang ada hal yang berbeda ya. Lebih ada workshopnya kalau single kedua. Karena lebih ngerasa memilikinya lebih komplit 100% Sansan punya Los Garelos banget. Kan? Nah, oke. Ada yang dari proses-proses kreatif dan produksinya ada yang hal-hal yang aneh-aneh, lucu-lucu, memorable nggak dari masing-masing? Coba Abi apa nih yang paling memorable? Iya nih, gue belum dengar suaranya dari tadi sih soalnya ya. Saya pendiam dah. Aslinya pendiam ya? Palsunya di mana? Kelihatan dari turtleneck-nya loh. Ada hal yang memorable gak selama proses rekaman atau apa? Itu aja lah maksudnya. Pokoknya sama proses ya kita sambil bercanda aja sih. Jadi nggak dibawa. Gak dibikin serius. Untung jadi itu ya, bawa bercanda juga ya. Iya. Ada apa? Ada nyamuk. Rekamannya kita di villa kan ini? Iya. Rekamannya di villa. Jadi Iya, ada dua betul. tempat selain di Keramat Lontar tempatnya Mas Awan Gardida. Satu lagi kami ke daerah Ciawi. Itu ngerekam vokal Anggun, Bulan terus puasa. gitar, bass gitu-gitu. Oke. Jadi- Kenapa harus villa? Kenapa harus
biar dapat suasananya. kerja sambil liburan. Iya, biar nggak stres. Sama bisa berisik juga sih. Oh, Iya. oke. Jadi kita Sebebas. tinggal ngeset satu kamar, terus akustiknya ditata, terus take vokal dan segala macam. Jadi kami bawa alat rekam segala macam. Tapi cuma dapat 2 lagu ya. 2 lagu. Karena kebanyakan ngegosip aja. Dia sebenarnya pengen jauh untuk bergunjing ya, biar tidak didengarkan oleh Terus sama siapapun. berenang gitu-gitu ya sama. Bener. Bener. Itu paling geli sih. Kalau Dani tuh seru aja sih. Kan Dani juga kadang kalau lagi recording itu kan suka jadi operator juga gitu. Suka jadi operator. Terus kalau misalkan lagi workshop apa segala tuh ya itu tadi. Karena memang gelo semua jadinya. Jadi otak kita tuh lebih cair gitu loh kalau untuk mengerjakan. Jadi serunya adalah ketika kita lagi workshop sih. Oke. Gitu. Jadi ketika kita lagi ngumpul ngebahas lagu itu bisa secepat itu. Sip. Baiklah kalau begitu. Tapi apakah akan segelo dan secepat itu kalau main games dikasih pertanyaan-pertanyaan? Waduh. Sok lah kalau gitu. Sampai di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Music Lovers tetap di Soundcore Podcast. Masih bareng Los Garelos. Siap ya, sekarang kita mau main games ya. Games with Los Garelos. Oke. Ya. Los Garelos Nugelo. Ini nggak dikasih tahu caranya gini. Dikasih tahu, Oh, iya, kasih iya. tahu nggak ya? Ada cluenya nggak tapi? Ya apa? Ada cluenya. Cluenya. Cluenya nggak ada, nggak Nggak pakai ada. clue, nggak susah. Susah ya. Ini sebenarnya cuma sekedar tes kekompakan saja. Oh, oke. Kita nggak kompak ya. Kompak. Jadi gue akan ngasih pertanyaan, dijawabnya langsung serentak, siapa gitu, apa gitu. Oh iya, oke. Kan namanya juga tes kekompakan Bener, ya. bener. Kalau ada yang nggak bunyi ya udah. Terserah Berarti sih, nggak nggak kompak. Terserah mau diaturnya gimana di Tapi yang band. kenceng ngomong. Ya. Cuma nyebut kompak kan? Kompak Iya, gitu. kompak. Oke, baik. Let's Kita go. mulai ya. Let's go. Pertanyaan pertama. Kapan Los Garelos terbentuk? 3, 2, 1. Tahun 2023. 23 nih ya, 23. Iya, Tahun 2023 ya. Tepatnya tanggal berapa? 18 Agustus 2023. Benar. Iya, ya. itu banget. Antara 17 18. Enggak, 18 Oh, bener. 18 ya? 18 Agustus Oh, bener ya? 2023. 31 Februari. Oh, mana ada. Oke, Kabisat pun nggak ada kesana. oke. Itu kan tanggal jadian loh, nggak boleh lupa loh. Di Itu mana? bener ya jawabannya? Di mana? Emang bener ya? Bener ya? Ya aku tanya bang. Oh, kirain ada kunci jawaban. Enggak. Ada ceritanya kok soalnya. Ceritanya. Ada ceritanya. Oke, 18 sedikit. Kenapa 18 Sedikit, soalnya Agustus? tuh ingat banget vibe-nya nuansa kemerdekaan. Terus panggung pertama tuh di Inakraf. Oh iya, 17 Agustus itu panggung pertama Los Garelos 2024 ya? 2023. 2023. Berarti 2 tahun lalu dong. Salah tahun. Nah, kompak udah. Iya, ya 2023. Let's go. Aduh, udah kusut. Yuk. Pertanyaan kedua, siapa yang paling suka telat? 3, 2, 1. Theo. Kenapa Bapak Theo suka telat? Ya, namanya juga anak muda ya. Oh gitu. Banyak urusannya ya Bapak Theo ya? Ya, tadi sempat ya namanya juga ya. Suka ngaret aja sih. Nggak ada alasan. Jauh. No Gak ada excuse. alasan. Iya. Ya, anak Tangerang Ya, ya. itu jauh Iya, banget. jauh lah ya. Oke, Kan baiklah. waktu itu pernah syuting. Ya terus. Ya udah. Dia mah kalau cerita mau nanggung banget. Oke, Enggak, oke. nggak usah, biarin aja emang. Oke, siapa yang paling serius? 3, 2, 1. Abi. Abi tuh kan langsung kan. Mesem aja, mesem. Serius. Seserius apakah Abi? Serius. Langsung tanya ke istrinya nih. Ayo. Ya secara guru kan dia. Jadi serius Iya, guru. profesinya guru sih kayaknya kebawa deh tuh. Ini nih gosip apa gimana nih? Bener, Nggak bener, boleh bener, ngomong. bener, ini gurunya. Oh gitu. Aduh, crossing ya. Iya. Jadi yang ngejawab Dia malah ngegosip parah iya banget. nih emang. Kenapa serius gitu? Kok yang jawab istrinya sih? Emang nggak ini suaminya Itu aja peran lagi. Jubir, karena jubir, beliau teman. ini juga memiliki profesi sebagai guru SD ya, Iya. SMK. Jadi harus jaim dong, ya kan? Ke bawah. Ke bawah ya. Oke. Nah, hal ini Berarti nih murid-murid tahu ya, ada Pak pikiran Guru musisi ya. Bagian besar gitu.
Oh, oke. Ada kan sesinya pas lagi jam kosong di nyetel video klip Mula Pesona ya? Bukan. Diwajibin. Iya. Pertanyaannya nyelip ya di ulangan ya. Siapakah gitaris Los Garellos gitu? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling berisik? 3, 2, 1. Dani. Tuh. Dani. Dan kelihatan di sini. Tuh lihat tuh. Padahal ketawanya gak bersuara loh dia. Gengges. Dia tuh gengges banget. Riz tuh lihat tuh. Tuh. Ini jam berapa? Oh, belum minum obat. Berisik kan? Tapi lo Coba boleh lihat tuh kulitnya berisik kan? Oh, bersih. Behave. Oh, oke. Bisa lagi. Untung ketawanya nggak berisik ya, nggak bersuara ya. Tapi dia berisik. Jadi vibration Oke. Kayaknya lo nggak boleh terlalu deket-deket sama yang namanya Adnan Nanda ya. Ketawanya Oke, berikutnya. Nakalan. Siapa yang paling jahil? 3, 2, 1. Adnan. Maksudnya penjara. Ngobat. Jaya tapi teletukan aja. Tapi ada nggak dia jahilnya tuh yang akhirnya Jahilnya gue tuh konstruktif aja. akhirnya kalian kurang satu lagi kita lupa nyebut namanya Edwin Gatwell ya. Edwin juga pendiam drummer ya. Oh iya. Edwin. Paling pendiam Edwin sebenarnya. Walaupun bukan guru. Oke. Baik lagi ke yang paling jahil ya. Ada nggak hal yang kayak saking udah jahilnya udah dia lagi jahil udah bosen banget deh, udah nggak kena atau enggak bikin kesel? Gak pernah, selalu bikin ketawa sih. Berarti bukan jahil dong. Jahil tapi jahil teletukan kayak saya. Jahil tuh gini nih. Wah dia ngeselin nih, terus udah jangan ditemenin gitu kalau jahil kan. Oh iya jatuhnya gitu ya. Kalau gue gak jahil kan. Usil lah. Ingat gak waktu itu? Iya capek banget. Oke. 65 waktu itu. Baik. Terakhir. Di mana studio rekaman paling pertama? 3, 2, 1. Keramat Lontar. Oke. Itu udah paling home base lah, jadi udah homey banget ya. You homey, I hockey. Karena nggak bayar ya, bayar. Ya, kenapa di Keramat Lontar itu, kenapa studio itu, dan itu juga jadi base camp Los Garellos ya, betul. Ada hal di sesi ini, kami berterima kasih kepada teman-teman yang selama ini menemukan atau menjadikan wadah itu tempat kami bertemu. Keramat Lontar ada Mas Awan Gardida, ada Mas Rangga, ada Alia, ada Yafet, teman-teman Los Garellos juga yang pada akhirnya kami ngumpul di situ dan ketemunya tuh kayak itu Abi suka lagu ini juga, Theo juga suka lagu-lagu vintage, Dani juga nongkrong di situ dan akhirnya tempatnya juga cozy gitu. Oke. Berarti itu benar-benar tempat pertemuan bahkan sebelum yang acara tahun baruan itu ya. Betul. Nongkrongnya di situ, ketemu di situ terus Anggun nanti besok ikutan latihan gini-gini buat main di acara ini, terus Theo juga gabung karena di situ di Keramat Lontar tuh ada banyak band ya, ada Sore, ada Jiplak, ada teman-teman dari Mad Man juga ya, terus dari ada Lia. Hawa-hawanya udah ambience musiknya juga emang yang kayak udah satu-satu inilah ya. Iya, satu circle gitu. Sound-soundnya juga nggak jauh-jauh. Oke. Paling Bilal juga latihan. Bilal juga di situ. Oke, padahal jauh banget loh. Ada anak Karawaci sama anak Tangerang ya. Ada yang musik yang tiba-tiba mengejutkan yang nggak nyangka. Sepertinya yang ini Los sih, yang 9 ini. Oh, oke, gue oke aja. Sembilan mana? Tuh, gue aja nggak tahu. Apalagi Cakri. Oh iya, ada satu lagu yang lebay gitu buat pengantar tidur. Dan itu yang berbeda lah ya. Karena itu sifatnya spontan. Gak bisa gue kalau nggak ada. Cocok sudah ya. Jadi itu akan ada di pertengahan tahun ya. Insya Allah akan rilis di pertengahan tahun. Oke, Los Garellos langsung aja nanti kita dengarkan. Kita panggil lagi ke sini gimana? Boleh? Boleh panggil lagi ke sini ya. Boleh. Komplit ya. Edwin udah sembuh lah ya. Dari total-totalnya ya. Semoga ya. Oke, baiklah. Terus kalau kita mau dengerin, mungkin musik video udah buat belum? Mula Pesona lagi mau dibikin nanti siang. Oke, baiklah kalau gitu. Tapi kalau mau ngedengerin dari Los Garellos sendiri mungkin atau pernah yang sebelum-sebelumnya
Oke, kalau Bisa mau di mana? jangan lupa dengerin karya-karya kami ya. Itu udah ada di seluruh digital platform. Oke. Itu udah ada. Terus di YouTube kita juga Ya. di Los Garelos. Oke. Di YouTube channel kita sendiri Pakai ada. Z ya, double Ya. L, Garelos. Yes, betul. Oke. Losnya biasa aja. Mau kepoin kegiatannya juga bisa di Instagram ya. Instagram dan Oke. TikTok. Ya. Biasanya suka kita iseng-iseng live TikTok juga kadang-kadang. Oke, baiklah kalau begitu ya, yang mau kenalan langsung sama Los Garelos, nikmatin musiknya sambil berser, boleh itu tadi di follow dan dengerin. Thank you very much teman-teman, gracias Los Garelos. Semoga tengah tahun lancar-lancar aja. Amin. Tur Terima kasih. Jawa juga lancar-lancar aja. Oke, kalau gitu thank you. Music lovers, itu tadi Los Garelos. Thank you juga udah saksiin Soundcore Podcast episode kali ini. Jangan lupa Soundcore Podcast tiap weekend nemenin kamu semua Sabtu dan Minggu. Cakri pamit, Los Garelos pamit. Jreng dulu. Sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.